شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wattuqan wa salahan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat karunia sehingga kita bisa melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, siam kita, puasa kita, tilawah kita, qiyam atau qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berjalan dan berpegang teguh di atas sunnahnya. Abna'it talabah, talabatul ilmi, a'azakumullahu jami'an. Seperti yang diketahui bersama bahwasanya antum akan menghadapi liburan di bulan Ramadan dan Idul Fitri, dan insyaallah liburan tersebut jatuh pada tanggal 1 bulan April besok insyaallah. Maka sebagai pembekalan dari kami untuk antum yang akan menunaikan liburan selama Ramadan dan setelahnya, mudah-mudahan pembekalan ini menjadi bahan motivasi bagi antum semua dan kita semua agar kita semua dalam menunaikan atau menjalankan liburan ini lebih bermakna. Terlebih liburan ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Para ikhwah talabatul ilmi, a'azakumullahu jami'an. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita bersama adalah kita harus memahami betul tentang arti dari liburan. Liburan bagi kita bukan liburan bagi orang-orang awam. Liburan bagi santri merupakan
memindahkan rutinitas. Artinya apa? Rutinitas yang biasa dilakukan, rutinitas baik yang dilakukan di pesantren, maka dipindahkan ke rumah. Kemudian liburan bagi kita merupakan tabadul a'mal, pergantian kegiatan. Pergantian kegiatan. Jadi liburan artinya bukan libur segala-galanya. Di rumah liburan bukan berarti tidur, makan, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syarh, "Fa idza faragta fansab." Apabila kalian telah selesai dari kesibukan, maka masuklah kesibukan yang lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mentafsirkan ayat ini, "Idza faragta minal faraid fansab fi qiyamil lail." Apabila kalian telah beres dari salat al-mafruḍah, dari kewajiban-kewajiban salat yang diwajibkan, maka sibukkanlah dengan apa? Mulailah dengan qiyamul lail. Subhanallah, ya. Nah, ketika antum berhenti di pesantren karena liburan, istirahat karena liburan, bukan berarti berhenti dari semua kegiatan. Dibiasakan lagi, diterapkan lagi, dipindahkan lagi, ya. Atau cari kegiatan yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, momen liburan bagi santri merupakan momen, atau bagi kita semua, ya, momen yang ditunggu-tunggu, yang mana para santri, antum semua akan merefresh jiwa raga, ya. Karena berbulan-bulan di pesantren, ya. Namun momen ini juga merupakan momen atau waktu yang tepat dan paling bermanfaat untuk antum mengimplementasikan apa yang antum dapat, apa yang antum peroleh di pesantren dari ilmu-ilmu. Yang akan antum terapkan di lingkup yang lebih besar lagi, di lingkup keluarga antum dan masyarakat sekitar. Artinya apa? Ada beberapa hal yang perlu antum perhatikan di dalam mengimplementasikan hal ini, terutama terkait dengan adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Nabi SAW telah memuji orang yang baik akhlaknya dengan apa? Dengan mukmin yang sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan. Sempurnanya keimanan seorang mukmin apa?
ketika dia itu baik akhlaknya, baik adabnya. Nah, maka para ikhwah thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen liburan ini praktekkan adab dan akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, adab dan akhlak tidak hanya mencakup atau tidak hanya melihat kepada berbuat baik kepada sesama manusia saja, tapi mencakup kepada akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan adab akhlak yang terbesar dalam kitab Makarimul Akhlak, ya, yang beliau tulis rahimahullah. Maka yang harus diperhatikan oleh kita tentang adab dan akhlak ini adalah bagaimana kita beradab dan berakhlak kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali Allah semata, Allah yang esa. Wabil walidaini ihsana, dan Allah menetapkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini para thalabatul ilmi, Allah Subhanahu wa taala sebelum menetapkan kebaikan, adab, akhlak, berbuat baik kepada orang tua, didahului dengan apa? Kebaikan kepada Allah. Dengan apa? Adab dan akhlak kepada Allah? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi dosa yang besar, yaitu kesyirikan. Terlebih para thalabatul ilmi, liburan ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadikan momen ini lebih bermakna. Tadi kita sudah mendengar khatib di atas mimbar bagaimana cara kita menggunakan bulan Ramadan, memaksimalkan bulan Ramadan dengan 3 amalan tadi, ya. Maka bulan Ramadan ini, atau beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan ini, yang paling pertama kita fokuskan dengan menunaikan kewajiban, karena itu merupakan cara mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang lebih baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menunaikan al-faraid, perkara yang diwajibkan. Ma taqarraba 'abdi, ma taqarraba ilayya 'abdi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain dengan apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Jadi kita harus apa? Menunaikan kewajiban salat fardu. Ingat, liburan ini bukan buat untuk tidur saja. Tunaikan salat fardunya yang 5 waktu. Laki-laki wajib berjamaah di masjid.
ajak sanak kerabat, ajak adik, ajak kakak, ajak bapak untuk berjamaah di masjid. Bukan kebaliknya. Antum malah diingatkan oleh siapa? Adiknya. Antum diingatkan oleh siapa? Abinya. Ya. Setelah itu baru beralih kepada apa? Hal-hal yang dimustahabkan, yang disunnahkan. Dengan qiyamul lail, dengan apa? Dengan qiraatul Quran, banyak bersedekah, ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya, jauhi semua hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Bentengi diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Ya, berdusta, ngomongin orang, ghibah, namimah, nonton film yang mengumbar aurat, ya, mendengarkan musik, dan yang lain-lain, maksiat-maksiat yang lainnya. Kita harus jaga dari hal-hal tersebut, karena itu semua akan menghilangkan pahala puasa. Ya, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, bahkan berbuat dusta tersebut, perbuatan dusta, ya, dan perbuatan orang-orang jahil, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para thalabatul ilmi azakumullahu jami'an, setelah adab, kita menjaga adab kepada Allah dengan beribadah tadi, kita juga menjaga adab kepada kedua orang tua kita. Menjaga adab, akhlak kepada kedua orang tua kita. Perhatikan semua. Kedua orang tua kita makhluk yang paling pertama kali dan berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Bisa ulangi? Perhatikan, tidak ada yang tidur. Orang tua kita makhluk yang paling pertama dan paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya sebelum kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan lewat lisan Nabi kita yang mulia bahwasanya ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung terhadap ridhonya siapa? Orang tua kita. Ridho Rabbi fi ridhol walid wa sukhtur Rabbi fi sukhti al walid. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Jangan sampai orang tua dibuat murka oleh kita. Kalau kita bisa mengucapkan terima kasih, syukran, jazakallahu khairan. Kalau kita bisa mendoakan kepada orang lain, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kenapa kita nggak bisa berbuat baik kepada orang tua? Kenapa nggak bisa kita mengucapkan terima kasih Umi, terima kasih Abi? Ada nggak yang seperti ini? Kalau ada, walilhamdulillah. Fabiha wa ni'mah. Jangan sampai kita bisa berbuat baik kepada orang lain, namun kita tidak berbuat baik, tidak bisa berbuat baik kepada bapak kita, ibu kita. Demi Allah, para ikhwah, thalabatul ilmi,
mereka yang selalu mendoakan kita terus-menerus. Rabbi habni minas solihin, Rabbi habni minas salihin. Ya. Tidaklah kita bisa mendoakan mereka berdua, Rabbi gfirli warhamhuma aw raghfir walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah mereka berdua dan berilah kasih sayang mereka berdua seperti mana mereka memberikan kasih sayang kepada saya. Pernah enggak seperti itu? Ya. Nabi SAW ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang amalan yang paling baik, maka apa kata Nabi SAW? Katakan, pertama as-salatu ala waqtiha, kemudian apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka jaga adab akhlak kepada kedua orang tua. Ya. Ini nasihat, merupakan nasihat besar bagi antum semua. Kemudian setelah adab kepada kedua orang tua, adab kepada kerabat, akhlak kepada kerabat. Dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kepada siapa kita berbuat baik? Setelah kedua orang tua, kepada siapa? Kerabat. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Kepada sanak kerabat, kepada yatim, kepada fuqara dan miskin, ya, kepada tetangga dekat, tetangga yang jauh, kepada teman sejawat. Intinya kepada masyarakat umum, khususnya kepada kerabat, umumnya kepada masyarakat sekeliling. Jaga etika, adab, akhlak kita di dalam berbicara, berpakaian. Ingat, perhatikan. Jaga etika, adab kita di dalam bercakap, berpakaian, bermuamalah, ya, tata krama. Dan itu adalah merupakan hal yang baik. Orang yang menjaga akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya, kata Nabi SAW, derajatnya dekat dengan Nabi SAW yaumal qiyamah. Derajatnya paling dekat dengan Nabi SAW di yaumil qiyamah. Inna min aqrabikum minni manzilatan. Inna min ahabbikum minni wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku nanti manzilah di yaumul qiyamah, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Perhatikan. Yang paling baik, yang baik akhlaknya, seakan-akan dia derajatnya sama dengan orang yang puasa terus, yang qiyam terus. Ya, itu sabda Nabi SAW. Maka jaga akhlak, jaga adab terhadap kerabat dan orang-orang sekitar kita. Kemudian sebelum terakhir, jaga etika dan adab kita, akhlak kita ketika kita bermedia sosial. Antum sekarang berada di generasi apa? Generasi Z katanya. Ya.
yang mana generasi di situ hidup banyak dengan apa? Dengan teknologi. Bahkan antum bisa jadi dibesarkan dengan apa? Dihiasi atau antum besar di samping antum teknologi. Ya. Sekarang semua digital. Maka harus pandai-pandai antum menjaga adab dan akhlak di dalam bermedia sosial. Sekarang orang lebih memilih komunikasi lewat digital daripada bersosial. Terkadang kita melihat satu keluarga masing-masing apa? 1 jam tidak ngobrol karena masing-masing disibukkan dengan HP-nya. Seorang anak dipanggil orang tuanya, dipanggil uminya, tidak menjawab. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan HP-nya. La, tidak boleh. Antum sebagai thalabatul ilmi tidak. Jangan seperti itu. Ya. Memang di zaman sekarang tidak bisa kita meninggalkan HP, bisa jadi. Namun kita harus bisa mengatur, ya, mengatur kapan kita memegang HP, kapan kita beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat. Tolong jaga adab dan akhlak dalam bermedia sosial. Jaga akhlak ketika apa? Bercakap-cakap di dalam media sosial. Ya. Jangan sampai antum menuliskan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang kotor. Karena itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kemudian yang terakhir, para thalabatul ilmi, tentunya antum akan pergi, akan safar, ya, kembali kepada keluarga antum. Maka sebagaimana Nabi SAW mendoakan kepada para jais yang akan pergi safar dengan apa? Dengan kalimat nastaudiullaha dinakum wa amanatikum wa khawatimi amalikum. Kami titipkan agama kalian, amanah kalian, dan penghujung amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zawwadakumullahu taqwa. Semoga Allah menambah ketakwaan antum. Wa ghafara dzanbakum, dan semoga Allah menghapus dosa-dosa antum. Wa yassarallahu lakum haitsu ma kuntum, dan Allah memudahkan urusan antum semua. Dan yang paling terakhir sampaikan salam kami kepada orang tua antum. Ya, sampaikan salam kami kepada kedua orang tua antum, dan semoga orang tua antum dan antum semua ketika selama liburan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali bagi antum untuk kembali ke Ma'had ini dengan selamat dan semangat yang baru. Ini yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.